Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi ya di dalam pembelajaran daring untuk sosiologi. Seperti biasa ya, kita akan selalu awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai ya. Ibu ingatkan ya bahwa jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir ya. Baik anak-anak, untuk materi kali ini kita masih melanjutkan tentang materi perbedaan sosial ya. Yang kedua yaitu sebagai bentuk yang kedua adalah stratifikasi sosial. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan materi berikutnya, mungkin perlu juga Ibu mengingatkan kembali ya materi yang pertemuan minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan, yang itu ya adalah pengertian daripada perbedaan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan perbedaan sosial? Kemudian apa saja yang menjadi bentuk-bentuk daripada perbedaan sosial ya, yaitu yang pertama tentang diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi ini merupakan perbedaan individu, kelompok atau masyarakat yang dilihat secara horizontal ya. Jadi di secara horizontal di sini artinya bahwa antara satu dengan yang lainnya itu tidak menunjukkan adanya posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah ya, tetapi di sini tetap mereka berbeda. Kemudian apa saja yang menjadi ciri utamanya? Ada 3 ya, yaitu perbedaan ciri-ciri fisik, perbedaan ciri-ciri sosial, dan perbedaan ciri-ciri budaya. Ya, itu Bu Kira. Kemudian yang termasuk ke dalam jenis diferensiasi sosial itu diferensiasi berdasarkan ras, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender, kemudian diferensiasi berdasarkan mata pencarian, kemudian diferensiasi berdasarkan agama ya. Itu Bu Kira jenis-jenis daripada diferensiasi sosial ya. Nah, kemudian sebagai bentuk perbedaan sosial yang kedua di sini adalah stratifikasi ya. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial ini merupakan penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat yang menyebabkan masyarakat mengenal adanya kelas sosial. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di dalam gambar ini menunjukkan ada posisi yang lebih tinggi dan posisi yang lebih rendah. Ya, kalau kalian perhatikan pada gambar yang di sebelah kiri, ini misalnya antara tenaga pengajar pendidik dengan siswanya. Ini mungkin di luar negeri tidak menggunakan pakaian seragam ya. Jadi ini menunjukkan bahwa posisi tenaga pendidik itu lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik. Nah, kemudian pada gambar yang kedua di sebelah kanan ini adalah gambar dari sekelompok buruh ya, buruh yang ada di sektor industri ya. Ini menggambarkan bahwa di dalam stratifikasi sosial itu ada posisi yang lebih tinggi dengan posisi yang lebih rendah. Posisi yang lebih tinggi ini adalah para pengusaha, para pemilik modal, sedangkan kaum buruh adalah posisi yang lebih rendah. Ya, itu kira itu termasuk ke dalam stratifikasi sosial. Nah, kemudian apa dasar yang digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial? Dasar yang digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial yang pertama itu adalah kekayaan. Ya, nah apa saja yang termasuk ke dalam kekayaan? Kekayaan ini bisa dalam bentuk harta benda, ya, mobil, luas rumah, ya, kemudian pendapatan seseorang, ya, antara satu dengan yang lainnya mempunyai pendapatan yang berbeda.
Itu kekayaan. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan. Ya, apa itu kekuasaan? Kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang menguasai dan memerintah berdasarkan wibawa dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan. Ya, jadi keluarga ini maksudnya apa? Oh, letter aja dia mau gitu update. Maaf anak tadi terpotong sedikit ya. Jadi dasar yang digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial, yang pertama kekayaan, kemudian kekuasaan ya. Kemudian sekarang yang ketiga, kehormatan. Ya, kehormatan ini apa yang digunakan ya? Yaitu biasanya orang-orang yang disegani oleh masyarakat ya. Apa yang menyebabkan orang itu disegani? Biasanya mereka mempunyai kelebihan. Sebagai contohnya dia sebagai pemuka masyarakat, pemuka agama, sebagai tenaga pendidik ya, yaitu orang-orang yang disegani sehingga mereka biasanya dihormati di dalam masyarakatnya ya. Kemudian yang keempat itu adalah keturunan ya, faktor keturunan. Jadi dalam hal ini keturunan itu disebabkan oleh faktor kelahiran. Mereka yang berasal dari golongan bangsawan ya, secara otomatis dia juga akan berada pada posisi sebagai golongan bangsawan yang ada pada lapisan yang atas ya. Sedangkan kalau mereka berasal dari golongan rakyat biasa, maka dia tetap akan menempati strata yang lebih rendah ya. Kemudian yang kelima ini adalah pendidikan. Pendidikan artinya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang ya. Itu juga yang menjadi dasar yang digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial. Jadi sekali lagi, dasar yang digunakan dalam stratifikasi sosial itu adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan maupun pendidikan. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, sifatnya di sini ya. Sifat stratifikasi sosial. Di dalam stratifikasi sosial itu ada 3 sifatnya. Yang pertama adalah bersifat terbuka. Ya, yang bersifat terbuka biasanya setiap orang itu mempunyai kecakapan atau keahlian dapat pindah ke lapisan atau strata yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Artinya di sini di dalam stratifikasi yang bersifat terbuka biasanya memberikan kesempatan kepada semua orang yang mempunyai kecakapan atau keahlian untuk berpindah ke lapisan yang berbeda, apakah yang lebih tinggi, jelas nih yang lebih tinggi ya, atau nanti sebaliknya. Ya, nah untuk stratifikasi sosial yang bersifat terbuka ini biasanya banyak kita dijumpai di dalam kehidupan masyarakat modern di daerah perkotaan ya, yang lebih terbuka. Kemudian sifat yang kedua ini adalah tertutup. Ya, setiap orang dibatasi untuk melakukan perpindahan status individu ya, untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Sistem ini biasanya berdasarkan keturunan ya. Nah, untuk stratifikasi yang bersifat tertutup ini biasanya banyak kita jumpai di dalam masyarakat yang masih menganut sistem kasta. Ya, jadi tidak mudah orang itu untuk atau bahkan dibatasi sekali untuk mereka itu pindah ke lapisan yang berbeda. Ya, kemudian yang ketiga ini adalah stratifikasi sosial yang bersifat campuran. Ya, yang bersifat campuran ini maksudnya membatasi kemungkinan seseorang berpindah kedudukan
pada bidang tertentu, tetapi membiarkan atau memperbolehkan melakukan perpindahan lapisan pada bidang yang lainnya. Jadi untuk hal-hal tertentu bersifat tertutup, tetapi untuk hal-hal yang lainnya dia lebih bersifat terbuka. Itu yang campuran. Ya. Nah, kalian bisa lihat ini gambarnya seperti ini ya. Ini termasuk ke dalam yang pertama ini stratifikasi yang bersifat terbuka ya. Kalian perhatikan arah tanda panahnya. Jadi kalau kalian perhatikan yang di bawah ini, bahwa mereka yang ada pada lapisan bawah pun bisa pindah ke lapisan yang lebih tinggi, atau sebaliknya orang-orang yang ada pada lapisan yang lebih tinggi bisa turun ke lapisan yang lebih rendah. Nah, kemudian kalau pada lapisan yang kedua yang bersifat tertutup, kalau kalian perhatikan arah tanda panahnya, ini menunjukkan bahwa mobilitas mereka itu hanya terjadi pada kelompok mereka saja, pada lapisan mereka. Mereka tidak bisa ke bawah maupun ke atas ya. Jadi hanya mobilitas atau perpindahannya hanya terjadi di dalam kelompok mereka sendiri, itu intinya. Ya. Kemudian gambar yang ketiga kalian perhatikan di sini ya. Jadi untuk hal-hal tertentu dia bisa pindah ke lapisan yang berbeda, tetapi pada hal yang lainnya tidak ya. Nah, jadi untuk perbedaan sosial ya, dengan adanya perbedaan sosial ini dapat memunculkan adanya partikularisme kelompok. Ya, apa itu partikularisme kelompok? Partikularisme kelompok ini merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik atau ekonomi. Ya, nah di dalam partikularisme ini ada beberapa contoh dari sikap partikularisme. Yang pertama ini adalah primordialisme. Apa itu primordialisme? Primordialisme ini merupakan suatu pandangan atau paham yang memegang nilai-nilai yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat maupun kepercayaan yang ada di lingkungan pertamanya, di lingkungan asalnya. Jadi nilai-nilai yang dibawa sejak lahir itu. Jadi mereka berpegang teguh pada nilai-nilai yang dibawa sejak lahir. Itu primordialisme. Kemudian yang kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan paham yang memandang budaya kelompoknya lebih baik dibandingkan budaya kelompok lain. Ya, dalam etnosentris menilai budaya lain itu dengan menggunakan ukuran budaya sendiri ya, sesuai dengan kata sentris. Sentris itu berasal dari kata sentral. Jadi budaya yang ada pada kelompoknya dianggap sebagai pusat bagi budaya-budaya yang lain. Kemudian yang ketiga, diskriminasi sosial. Yang diskriminasi sosial ini merupakan sikap membeda-bedakan golongan sosial satu dengan golongan sosial lainnya. Jadi adanya perlakuan yang berbeda antara golongan sosial satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sikap terhadap kelompok lain yang berbeda. Ya, jadi adanya penilaian apakah karena faktor ekonomi, apakah karena faktor perbedaan ras, ya, jadi kekayaan, kekuasaan dan sebagainya, sehingga akan timbul diskriminasi sosial ini. Kalau kalian perhatikan di sini, ini gambar-gambar dari perbedaan sosial, ya, bisa kita gunakan. Ini merupakan gambaran dari diferensiasi sosial ya, berbeda-beda secara fisik ya, tetapi mereka mempunyai kedudukan yang sama ya. Diferensiasi sosial ya, bisa profesi, jenis kelamin, agama dan ras. Nah, kemudian yang keempat sekarang, chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Ini juga timbul sebagai akibat adanya perbedaan sosial, paham yang mengagungkan bangsa atau negara sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lain.
Paham ini mengacu pada sikap fanatisme ekstrim dan memicu timbulnya konflik antar negara. Ya, jadi mengagungkan bangsanya sendiri dan menganggap rendah bangsa atau negara lain. Kemudian yang kelima ini adalah nepotisme. Perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kelompoknya sendiri di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya sendiri, nepotisme. Misalnya di dalam mencari pekerjaan, ya, lebih mengutamakan anggota keluarganya atau kelompoknya sendiri. Kemudian yang keenam ini adalah separatisme. Apa itu separatisme? Paham yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggalnya, bahkan negaranya, untuk menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Hal ini terjadi karena adanya rasa tidak puas terhadap kondisi sosial atau kehidupan atas perlakuan yang diperoleh dari pemerintah. Ya. Yang ketujuh ini adalah rasisme. Atau sebelum lanjut ke yang ketujuh, mungkin perlu ibu tambahkan di sini separatisme ini sebagai contohnya di sini adanya kelompok-kelompok yang suka melakukan tindakan kriminal di Papua, ya, apa istilahnya KKB, ya, KKB itu, ya. Nah, itu bisa dikategorikan ke dalam kelompok separatisme karena mereka ingin memisahkan diri dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh, rasisme. Rasisme ini merupakan doktrin atau ajaran yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan prioritas, contohnya politik apartheid. Ya, jadi rasisme ini doktrin atau ajaran yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan prioritas, yang biasanya adalah yang menempati prioritas teratas atau tertinggi yang utama itu adalah orang-orang kulit putih, sedangkan orang-orang kulit berwarna itu di nomor 2-kan, itu rasisme. Ya, sebagai contohnya ini adalah penerapan politik apartheid di Afrika Selatan. Ya, kemudian di Amerika pun juga ada antara perbedaan perlakuan kulit putih dengan kulit berwarna. Walaupun sekarang sudah mulai berkurang, ya, tetapi ada. Baik. Nah, kita lanjut juga dengan tugas, ya. Kenapa Ibu sering memberikan tugas? Ini sebenarnya sebagai bentuk evaluasi apakah anak-anak itu memang benar-benar mempelajari materi yang sudah Ibu berikan, ya. Jadi dari jawaban ini Ibu sudah bisa mengetahui apakah kalian membaca, mempelajari tidak materi yang sudah Ibu berikan. Ya. Nah, di sini tugas yang pertama itu adalah buatlah stratifikasi sosial yang ada pada organisasi sekolah atau OSIS, perusahaan, dan masa penjajahan Belanda. Kalian boleh memilih salah satu membuatnya, ya, apakah di OSIS atau di perusahaan atau pada masa penjajahan Belanda. Ya, pilih salah satu, ya, Nana. Kemudian yang kedua, sebutkan faktor-faktor pendorong terjadinya separatisme. Ya, jadi tugas ini nanti dikirim ke Google Classroom. Ya, jelas ya anak-anak, ya. Ada pertanyaan? Nah, demikian Ibu kira materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang kurang kalian pahami, kalian bisa menanyakan melalui chatting di WA-nya Ibu, ya. Mungkin kalian bisa bertanya apakah itu berkaitan dengan materi, apakah berkaitan dengan tugas, ya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, jadi karena kita awali dengan berdoa, berarti juga kita awali dengan diakhiri dengan berdoa juga, ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Om Santi Santi, selamat siang anak-anak, terima kasih. Ya.